Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan membahas bab 3, bagaimana urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh Yuliana Manurung. Dalam mengarungi kehidupannya, sebuah negara bangsa selalu dihadapkan pada upaya bagaimana menyatukan keanekaragaman orang-orang yang ada di dalam agar memiliki rasa persatuan, kehendak untuk bersatu dan secara bersama bersedia membangun kesejahteraan untuk bangsa yang bersangkutan. Oleh karena itu, bagaimana mungkin suatu negara bangsa bisa membangun jika orang-orang yang ada di dalam negara tersebut tidak mau bersatu, tidak memiliki perasaan sebagai satu kesatuan, dan tidak bersedia mengikatkan diri sebagai satu bangsa. Suatu negara bangsa membutuhkan persatuan untuk bangsanya yang dinamakan integrasi nasional. NKRI mampu mengevaluasi urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah NKRI dan mampu menyajikan hasil studi kasus terkait esensi dan urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah NKRI. 2 jenis integrasi. Tentang pengertian integrasi ini, Myron Weiner dan Ramlan Surbakti integrasi tingkah laku. Menurut Suryo, integrasi nasional mencerminkan proses persatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda atau memiliki berbagai perbedaan baik etnisitas, sosial budaya, atau latar belakang ekonomi menjadi satu bangsa terutama karena pengalaman sejarah dan politik yang relatif sama. Dalam relatif nasional, integrasi nasional dapat dilihat dari 3 aspek, yakni aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Berikut jenis integrasi. A. Integrasi politik. Dalam tataran integrasi politik terdapat dimensi vertikal dan horizontal. B. Integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antara daerah dan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. C. Integrasi sosial budaya. Integrasi ini merupakan proses penyelesaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. 3. Pentingnya integrasi nasional. Ditinjau dari keragaman etnik dan ikatan primordial, inilah pembangunan integrasi bangsa menjadi semakin penting. Ironisnya bahwa pembangunan integrasi nasional selalu menghadapi situasi dilematis seperti terurai di depan. Integrasi diperlukan guna menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas baru yang diciptakan. Misal bahasa nasional, simbol negara, semboyan nasional, ideologi nasional, dan sebagainya. 4. Integrasi versus diintegrasi. Kebalikan dari integrasi adalah disintegrasi. Jika integrasi berarti penyatuan, hal ini disebabkan karena tidak stabilnya keuangan negara, yang salah satunya disebabkan karena penerimaan negara yang belum memadai. Setiap penciptanya negara yang berdaulat dan kuat juga akan semakin membangkitkan sentimen primordial yang dapat berbentuk gerakan separatis, realis, atau gerakan keagamaan. Kekacauan dan disintegrasi bangsa yang dialami pada masa-masa awal bernegara, misalnya yang terjadi di India dan Sri Lanka, bisa diikat akan bukan semata akibat politik pecah belah kolonial, namun akibat perebutan dominasi kelompok-kelompok primordial untuk memerintah negara. Hal ini menunjukkan bahwa setelah lepas dari kolonial, mereka berlomba saling mendapatkan dominasinya dalam pemerintahan negara. B. Menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang integrasi nasional. 1. Perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Menurut Suroyo 2002, ternyata sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia yang merdeka. Menurutnya ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yakni A. Model integrasi Imperium Majapahit, B. Model integrasi kolonial, C. Model integrasi nasional Indonesia. 2. Pengembangan integrasi di Indonesia. Lalu bagaimana pengembangan integrasi nasional sebuah bangsa? Howard Wirgens
Dalam Muhaimin dan Colin Max Hendry 1995 menyebut ada 5 pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Kelima pendekatan yang selanjutnya kita sebut sebagai faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara adalah A. Adanya ancaman dari luar. Adanya ancaman dari luar dapat menciptakan integrasi masyarakat. Masyarakat akan bersatu meskipun berbeda suku, agama, dan ras ketika menghadapi musuh bersama. Contoh, ketika penjajah Belanda ingin kembali ke Indonesia, masyarakat Indonesia bersatu padu melawannya. B. Gaya politik kepemimpinan. Gaya politik para pemimpin bangsa dapat menyatukan atau mengintegrasikan masyarakat bangsa tersebut. Pemimpin yang karismatik, dicintai rakyat, dan memiliki jasa-jasa besar untuk umumnya mampu menyatukan bangsa yang sebelumnya tercerai-berai. C. Kekuatan lembaga-lembaga politik. Lembaga politik misalnya birokrasi juga dapat menjadi sarana pemersatu masyarakat bangsa. D. Ideologi nasional. Ideologi merupakan seperangkat nilai-nilai yang diterima dan disepakati. Ideologi juga memberikan visi dan beberapa paduan bagaimana cara menuju visi atau tujuan itu. E. Kesempatan pembangunan ekonomi. Jika pembangunan ekonomi berhasil dan menciptakan keadilan, maka masyarakat bangsa tersebut bisa menerima sebagai satu kesatuan. Namun jika ekonomi menghasilkan ketidakadilan, maka muncul kesenjangan atau ketimpangan. C. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. 1. Dinamika integrasi nasional di Indonesia. Sejak kita bernegara tahun 1945, upaya membangun integrasi secara terus-menerus dilakukan. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Dinamika integrasi sejalan dengan tantangan zaman waktu itu. Dinamika itu bisa kita contohkan peristiwa integrasi berdasarkan 5 jenis integrasi sebagai berikut. Integrasi bangsa tanggal 15 Agustus 2005 melalui MAU Memorandum of nggak bisa bahasa Inggris. Baik, sedikit saya perbaiki. Tanggal 15 Agustus 2005 melalui MOU Memorandum of Understanding di Vantaa, Helsinki, Finlandia. Pemerintahan Indonesia berhasil secara damai mengajak gerakan Aceh Merdeka untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proses ini telah berhasil menyelesaikan kasus diintegrasi yang terjadi di Aceh sejak tahun 1975 sampai 2005. B. Integrasi wilayah. Melalui Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia, yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Dengan deklarasi ini, maka terjadi integrasi wilayah teritorial Indonesia. C. Integrasi nilai. Nilai apa yang bagi bangsa Indonesia merupakan nilai integrasi? Jawabannya adalah Pancasila. D. Integrasi elit massa. Dinamika integrasi elit massa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyat melalui berbagai kegiatan. Misalnya, kunjungan di daerah, temu kader PKK, dan kotak pos presiden. Kegiatan yang bersifatnya mendekatkan elit dan massa akan menguatkan dimensi vertikal integrasi nasional. E. Integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan termasuk birokrasi. Dengan lembaga dan birokrasi yang terbentuk, maka orang-orang dapat bekerja secara terintegratif dalam suatu aturan dan pola kerja yang teratur, sistematis, dan bertujuan. 2. Tantangan dalam membangun integrasi. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelaan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Terkait dengan dimensi horizontal ini, salah satu persoalan yang dialami oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam mewujudkan integrasi nasional adalah masalah primordialisme yang masih kuat. Terkait dengan dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah kesediaan para pemimpin untuk terus-menerus bersedia berhubungan dengan rakyatnya. Pemimpin mau mendengarkan keluh
terus-menerus bersedia berhubungan dengan rakyatnya. D. Mendeskripsikan esensi dan urgensi integrasi nasional. Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara, sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang sangat diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Di sisi lain, banyak pula potensi sumber daya yang dimiliki oleh negara di mana semestinya dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat, akhirnya harus dikorbankan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Persamaan kepentingan, kebutuhan untuk bekerja sama, serta konsensus tentang nilai-nilai tertentu dalam masyarakat merupakan potensi yang mengintegrasikan. Sebaliknya, perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat seperti perbedaan suku, agama, perbedaan budaya, dan perbedaan kepentingan menyimpan potensi konflik. Terlebih apabila perbedaan-perbedaan itu tidak dikelola dan disikapi dengan cara dan sikap yang tepat. E. Rangkuman tentang integrasi nasional Indonesia. 1. Integrasi nasional berasal dari kata integrasi dan nasional. Integrasi berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari kata nation atau Inggris yang berarti bangsa sebagai persekutuan hidup manusia. 2. Integrasi nasional merupakan proses mempersatukan bagian-bagian unsur atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih bulat, sehingga menjadi satu nation atau bangsa. 3. Jenis-jenis integrasi mencakup 1. Integrasi bangsa, 2. Integrasi wilayah, 3. Integrasi nilai, 4. Integrasi elit massa, dan 5. Integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. 4. Dimensi integrasi mencakup integrasi vertikal dan horizontal, sedang aspek integrasi meliputi aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. 5. Integrasi berkebalikan dengan disintegrasi. Jika integrasi menyiratkan adanya keterpaduan, kesatuan, dan kesepakatan atau konsensus, diintegrasi menyiratkan adanya keterpecahan, pertentangan, dan konflik. 6. Model integrasi yang berlangsung di Indonesia adalah model integrasi Imperium Majapahit, model integrasi kolonial, dan model integrasi nasional Indonesia. 7. Pengembangan integrasi dapat dilakukan melalui 5 strategi pendekatan, yakni 1. Adanya ancaman dari luar, 2. Gaya politik kepemimpinan, 3. Kekuatan lembaga-lembaga politik, 4. Ideologi nasional, dan 5. Kesempatan pembangunan ekonomi. Kedelapan, integrasi bangsa diperlukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri dengan sebuah pantun, jalan-jalan ke STEMIK Bandung, jangan lupa ketemu Pak Lukman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.